lain. yang perempuannya ada Spider. Itu sifat paradoks yang sifatnya ya kan? Aku nggak tahu membahasakannya apa sih, pokoknya dia itu ada paradoks yang sifat, ada paradoks yang timeline. Nah kalau ngomongin ini kita kembali ke DC. Belum ada. DC ada di film serinya The Flash. Aku kurang cepat ya. Iya, The Flash. Di situ diberitakan dunia ini ada 9 parallel universe. Iya. Dia parallel universe. Parallel universe. Tapi setiap ini ada paradoknya. Iya, tentunya Misalnya paradoks. nama si ini orang ini Tentunya paradoks. penjahat, ternyata di sini jadi orang blow on, di sini Jadi orang kalau baik, gitu. si DC ini pingin ngekor Marvel dengan yang sekarang sudah main di skenario paralel Timeline. paradoks ini, DC mainnya dia masih ngejar kayak versi apa? Kalau sini The Avenger Enggak. The Endgame gitu. Iya, Masih dia mau ke The Endgame kolaborasi gitu. ya Si tuh. DC ada di film serinya di ini. DC Legend of Heroes. Ya intinya DC sekarang isu superhero-nya ini masih menghadapi, kalau yang kulihat sih itu di ending Zack Snyder itu masih menghadapi Darkseid. Ya kan Darkseid Ya, kan. Darkseid. Yang kayak yang terkesan sih sepertinya Thanos-nya versi DC gitu. Ya. Jadi dia masih kalaupun seandainya dia juga pingin ngekor ke cerita-cerita paradoks, dia ketinggalan sekali produksi film maksudnya. Iya sih. Kalau si Marvel ini Karena udah main udah lewat fase itu. Si DC-nya udah mulai Kesannya Marvel kami tuh nggak main lagi di fase begitu. Ya, Kami kayak tuh main paradoks sekarang. Lanjut. Ya, paradoks. Nah. Nantinya sih bakal jadi ada The New Avenger. Hah? Iya. Iya. Si Marvel Oh. bakal menjadi The New Avenger yang diisi Captain sama Marvel. Ya itulah next generation-nya kebanyakannya sih perempuan nanti. Captain Marvel berarti pemimpinnya? Bukan. Pemimpinnya siapa ya? Adalah gitu. Ya ada. Kita kayaknya perlu juga bahas what if nih, Bang. Wah, what if lebih parah lagi tuh. Masih juga di paradoks dari Marvel. Itu Gimana what if tuh? What if itu lebih parah Semacam lagi. apa? Sesuai judulnya sih, what if seandainya. Nah, jadi kan Seandainya. menunjukkan pemikiran terhadap paradoks Kayak cerita. Episode pertamanya. Ini spoilernya, pasti spoiler. Nanti kita tulis itu, spoiler. Iya. Spoiler. Angin spoiler. Spoiler. Jadi di episode pertama Captain Marvel lagi. Karena aku tulisan Marvel di sini jadi Iya. film apa Captain America kan harusnya si Roger. Ya. Steve Rogers. Roger. Nah ini terbalik. Jadi si Carter yang ceweknya itu. Oh. Itulah jadi Captain America. Jadi dia pulang setelah dia terjadi ending dari Endgame, dia kan kembali ke masa lalu ya. Ya. Ceweknya itu cewek di masa lalu masuk dong. Iya si Di situ Agent Carter itu. Kalau ada serialnya kan Agent Carter. Oh. Sambungan dari Captain America Avenger First First Avenger. Itu ada si film serinya. Namanya Agent Carter. Itu rupanya pacarnya si Captain America. Iya, yang cewek yang janjian ketemu itu. Yang dia nggak pernah datang ya terakhir karena dia udah dia dibekukan ya. Iya. Ngopi dulu. Ini apa nih? Ya, Kita bisa laluri ngopi ya kan. Iya, pokoknya ada tuh Agent Carter. Sambungannya ke situ. What if jadi gimana tadi, Bang? Itu episode pertamanya itu. Dia menceritakan Captain America itu bukan Steve Rogers. Tapi si Carter itu yang cewek. Jadi Captain Amerikanya cewek gitu. Iya. Iya, aku masih. Iya. Si Steve Rogers-nya jadi tetap kurus kering aja kayak gitu. Tapi dia nggak. Cuman dia kerjasama sama Howard Stark. Bapaknya Tony Stark. Membuat kayak apa Iron Man yang Prototipe awal. Prototipe awal tapi besar badannya kayak ini. Hulk, bukan. Bukan, yang inilah yang musuh Abadiah.
Abadiah apa? Musuhnya Iron Man yang pertama tuh. Red Skull. Bukan yang Lupa. Iron Man pertama yang Kan ada si tengkorak merah juga kan. Sorry ya. Iya, ada lawan tengkorak merah juga. Ya, sama Red Skull namanya apa? Musuhnya lupa. Red Skull. Nah, terus Dia Red Skull. ngomong Karena sekolahnya hari Minggu jadi Red Skull. iya. Atau itu konspirasi, Bang? Hah? Kenapa namanya jadi Red Skull ya? Kan tengkorak merah, Ya, bukan tengkorak skull. merah. Kan school kan sekolah. Konspirasi ngaco ini. Habis Terus itu, nah itulah jadi Captain Amerikanya jadi si Carternya. terus? Udah kan jadi kalau kita nonton udah kemana nih ceritanya? Enggak, aku masih tentang Red Red Skull apa itu hanya imajinasi abang yang menyatakan Sekolah dia merah. artinya sekolah merah, sekolah merah. Parah. Oke, lanjut. Ini karena baju merah. Merah itu Iron Man. Ya, red konspirasi. Tapi ngomong-ngomong superhero, Propaganda, red konspirasi. Red konspirasi. X. Ya, oke. Nanti aku ngomongnya jadi ke band itu. Band paling hebat sedunia. Jadi kan, Biar konspirasi. jadi kan ini bang. Ya itu jadi what if itu seandai-andainya bang. Jadi emang film ngaco. Untuk membahas berbagai macam Yang paradoks episode kedua cerita. Avenger mati semua. Ini what if ini aku mau tanya sama bang. Aku jujur. Bayangkan Avenger mati semua. Apakah what if ini ada kaitannya dengan kejadian The Avenger Endgame? Nggak ada sih. Nggak ada. Oh bukan, berarti bukan what if episode 1 itu bukan membahas tentang bila Iron Man nggak mati di Endgame. Kan ada semacam kontroversi dari fans. Ya. Iron Man jangan mati atau disuruh bikin trilogi. Malahan di what if apa. ini ada Tony Stark yang tidak jadi Iron Man. Paradoks juga berarti Iya. kan. Iya. Ah. Paradoks atau apa sebutnya? Iya, pokoknya dia kalau udah perlawanan dari Pokoknya sesuatu, di nah, itu episode paradoksnya. di episode terakhirnya si What If ini, Heeh. katanya season 1, episodenya kemarin yang ke episode ke-6. Jadi ketika Tony Stark Tony Stark itu ini kan di filmnya ada yang adegan yang dia lagi konvoy ditembak terus kena dia sembunyi di batu ada bom yang ada tulisannya Tony Stark Industry. Nah, kan kalau di film Iron Man-nya dia meledak tuh, terus dianya kena pecahan ini terus harus dioperasikan ya, makanya dia pakai tenaga nuklir yang di sini itu. Ya. Nah, di situ si bom itu diselamatkan Dalam what if? iya oleh Killmonger. Tuh Killmonger musuhnya Black Panther. Oh, gitu. Iya, Killmonger yang diperankan oleh CB yang pokoknya yang musuhnya di Michael Black B. Panther Jordan. aja. Michael B. Jordan itu. Oh, yang pangeran yang lain itu ya? Iya, Yang adiknya ya atau sepupunya saudaranya itulah. si Itu. Black Panther itu. Nah, diselamatkan sama itu. Film Black Panther pertama lah itu. Diambil itunya dilempar, udah. Hmm. Ketemu ngobrol terus sama adegannya kayak tapi jadi nggak ada tuh pembuatan baju Iron Man yang di gua itu nggak ada. Kalau dalam ceritanya what udah if? beda. Oh bila What if. dalam paradoks cerita what if itu begitulah mungkin Iya. ya yang mau disajikan film itu maksudnya itu. Terus yang sebelumnya Avenger semua jadi zombie. Iya, Captain America zombie mati sama Pokoknya what if itu begitulah ceritanya. pokoknya sekarang. ngaco-ngaco aja sebetulnya. Ngaco-ngaco. Jadi kalau ini ternyata kalau DC sih dia juga paradoks gitu ya di Flash ya Bang ya. Iya. Tapi kalau di sini tadi kalau favorit Abang di DC siapa sih kalau superhero-nya? Aku Batman. Karena dia kaya. Iya, karena dia kaya. Karena kekuatannya kan saya kaya. Enggak, sebetulnya Kan Spiderman nanya sama Flash yang nanya sama dia ya. Kekuatanmu apa? Kaya. Aku kaya. Mirip-mirip kalau Marvel Iron Man ya. Oh iya. Iya, dia kaya. Cuman kan dianya lebih canggih gitu kan. Sebetulnya Batman ini canggih gitu. Batman canggih memang. Canggih, cuman Kekuatan dia teknologi. gayanya gaya
old school. kekuatan teknologi. Bajunya bukan baju robot yang Tapi dia berubah gitu. kapten. Nah, jadi dia pemimpin dari Tapi Superman tunduk sama dia. itulah dia pemimpin. Pemimpin. Jadi kalau si Marvel punya Tony Stark sebagai pemimpin ya bisa dibilang gitu kan. Enggak, pemimpinnya. Iron Man. Marvel Pemimpinnya komik. Kapten Marvel. Oh, sorry, Captain America. Captain America. Ini nah, jadi kalau di DC itu pemimpinnya si Bruce Wayne. Bruce Wayne. Kalau yang paling kuat di DC itu Superman, di sana di Marvel ada Iron Man. Maksud, iya kan? Yang paling kuat Thor. Enggak. Oh iya dulu. Thor. Iya, Thor iya karena juga. dia Intinya ada dewa. ada pemimpin di sini yaitu kalau di DC ada si Nah, di What If mati dia, Bang. siapa? Thor. Ya, Iya, kena hak ais di panah. jadi semua mengarah Abang pada nonton hak gitu. Kalau nonton itu pasti, aduh, kok jadi kayak gini filmnya. itu. Si aku aja nggak mau nonton filmnya. Bingung. Karena gitu. bakal rusak Image. bangunan cerita yang Ceritanya udah kita rusak. Seperti abang nggak mau nonton film Gotham lah. Nah, kita masuk ke di situ. Jadi aku tuh sengaja Itu memang nggak mau. sebetulnya, Bang, Aku orang konspirasi dari sutradara itu. Iya, itu bisnis sih. Jadi aku tuh ceritanya awalnya nonton serial TV Gotham. Nonton dan aku merasakan atmosfernya suka, tapi aku lihat ini kok ya memang bagus sih menceritakan awal season awalnya itu kan tentang Gordon ya kan. Jadi si Bruce Wayne masih kecil ya. Tapi penjahatnya ini sudah penjahat Batman yang mana masih muda juga. Sehingga aku khawatir itu bisa saking ngefansnya aku sama cerita Batman ini bisa bukan merusak sih. Mungkin aku terlalu sempit berpikirnya sehingga aku tidak melanjutkan menonton Gotham, takut kecewa dengan cerita yang disajikan ternyata berbeda dengan selama ini ku tahu. Tapi sebenarnya kalau kita nonton nggak salah. Kalau aku nonton Gotham, dengan aku nonton pemikiran Gotham paradoks sampai season 5 kalau nggak salah. Kayak Sampai terakhirnya si Bruce Wayne-nya pakai baju Batman. iya. Terakhirnya itu dia baju Batman. Oh, udah tamat. Iya, loncat dari gedung, Season 5 Gotham. mati. Iya. Karena udah. Iya. Enggak, ini serius, Bang. Iya, terakhirnya kan. Season 5 Gotham Iya, Gotham. mati sih. Enggak mati. Apa aja? Enggak, dia bayangkan gini, dia tahu-tahu berdiri di atas Hah? gedung. Oh, loncat ke bawah. Iya, gedung, terus ditanya sama si Inspektur Gordon-nya kan, Ah. yang memerankan Hak Ais itu kan. Oh iya, dia Iya kan? pemerannya di situ. Nah, begitu ditanya, kau siapa katanya? Dia pemeran Bourne juga ya, Bang. Iya, kau siapa? Aku Batman katanya. Ah. I'm Batman. Sudah gitu dia loncat. Tek. Wah, Udahan aja bang, udah end. Berarti kan mati tadi bawah. Enggak juga. Nyungsep. Wah, itu apa banget itu. What if? Otak what if aja Bang aja itu. Abang udah terpengaruh Kayaknya what if. kita episode selanjutnya gantilah, bukan Enggak, ini kan kita masih DC versus Marvel, Bang. bukan konspirasi gila. Apa? What if? Bagaimana kalau begini? Keren juga ya. Iya. Udah, cut. Jadi kan itu tadi ternyata kalau kita lihat dari franchise DC sendiri pun Iya. itulah ada macam abang sih menyebutkan sama aku, tapi kayaknya masuk akal juga, ada paradox story juga. Dia penasaran, wah bener gak jadi Batman? Kenapa? Karena si Joker yang terakhir keluar itu bukan yang ini ya, yang Joaquin Phoenix ya, bukan yang si Jared Leto ya. Bukan. Itu Joaquin Phoenix itu storynya berubah kan. Kalian bisa menonton Di situ episode berapa kita yang bahas Joker? Episode 3. Di situ ternyata Jokernya tidak pernah membunuh orang tua Batman dan berbeda sekali dengan cerita Joker yang kita tahu. Itu Jokernya beda banget bang. Mau saya ceritain? Jangan Biar spoiler. boleh, Bang. Yang di Gotham, Jokernya kembar. Iya nggak tahu ya, Jokernya kembar. Apa kok baru bilang sekarang? Berarti Nggak, karena dia dari dulu. Karena aku bilang, bang ada Gotham, aku nggak mau nonton Gotham. merusak bangunan cerita Karena bangunan Batman yang udah aku tahu. Aku nonton Gotham itu. Tapi hari ini aku kecewa juga dengan itu, Bang. Ternyata terjadi juga dengan franchise Mortal Kombat. Kayaknya udah tahu ya, itu ini hanya apa? Intermezzo kalau bahasa orang ini. Udah lanjut. Pokoknya si Gotham itu sepertinya itu terjadi juga. Aku melihatnya di Mortal Kombat. enggak, aku melihatnya lebih manusiawi.
Joker. Oh enggak, dunia Batman itu lah. Oh iya. Kayak si Penguin. Dia kan masih belum jadi dia, masih masa-masa mereka. Jadi si Penguin itu kalau ya maksudnya lebih manusiawinya gimana ya? Kayak origin story-nya juga itu. Iya, origin kan. Terus lanjut. Kalau Penguin yang aslinya kan yang saya baca di komik awalnya kan dia emang seperti film Batman apa? Yang era Michael Keaton tuh. Ya, yang Michael Keaton yang kedua tuh. Dia muncul sama Catwoman ya di situ juga. Uma Thurman ya pemeran Catwoman ya. Nah. Kalau nggak salah aku ya. Emang iya Uma Thurman. Asal lanjut ya. Terus cross ya, check dulu ya. Terus ya kan di situ kan disebutnya si Oswald itu kan Oswald ya. Oswald itu kan si Penguin itu kan cacat, lahir cacat dengan bentuk penguin, benar-benar penguin. Kalau di situ kan Penguin itu dia panggilan karena dia sering pembawa payung. Terus kakinya ini di Gotham ya? Ya kakinya ini kan bekas ditembak. Jadi cacat ya. Sorry bang, Mr. Prefer. Oh iya, Mr. Prefer. Udah lupa. Aduh. Uma Thurman itu. Kill Bill bang. Oh iya. Uma Thurman itu justru main The Poison Ivy. Poison Ivy. Oke lanjut. Yang di Batman ini, Batman Forever. Nah itu, jadi lebih manusiawi aja. Cuman Gordonnya inilah yang Gordon ide ceritanya bagus. Udah cerita ke Bang. Karena dari Gordon dia cerita, aku mengingat endingnya seperti itu jadi pengen nonton aku Bang. Gotham itu. Keren sih sebetulnya. Coba menceritakan awal-awal film dari leadernya keren. Iya ya, tapi belum jadi aku jadi endingnya itu ada yang kulihat dia. Jadi si kisah remajanya inilah Bruce Wayne. Iya, sempat bermain. Nah, yang paling parahnya lagi, Bruce Wayne ini bersahabat dengan saudara kembarnya Joker. Nah itu makin kacau kan. Kalau kita ngebahas film Joker, aku kenapa kemarin mungkin di awal Gotham itu nggak tahu lah kenapa ya. Karena aku nonton film Gotham, kenapa aku keep sendiri nontonnya, karena abang kan sendiri, aku nggak mau denger Gotham katanya. Iya kan? Iya. Mungkin aku makanya aku udah berpikiran sempit nonton Gotham ini udah keep lah. Dengan itu ya, karena aku ngefans, mungkin aku sedikit ortodoks di situ. Padahal sebenarnya di era paradoks ini baru tadi pagi sih, pada saat video ini direkam aku mulai terpikir kenapa aku nggak nonton juga dari itu karena aku baru sekarang ada serial baru lagi baru melihat ya itu tadi masalah Mortal Kombat yang kayaknya rasanya juga mengarah ke paradox story gitu. Iyalah, yang terakhir ini. Maksudku bukan paradox story, tapi ibaratnya ini apa dia punya apa versi cerita berbeda oleh penulis cerita berbeda, sehingga aku jadi ingat tentang cerita-cerita yang DC dan Marvel ini dan mulai terpikir kenapa aku nggak nonton Gotham juga ya aku anggap aja itu paradox story cerita dalam versi berbeda cerita dalam versi berbeda. Keren tuh. Karena si Joker juga begitu kejadiannya. Kalau kita ngomongin Mortal Kombat pun yang terakhir ini kan udah ngaco juga. Tapi sikit-sikit aja Mortal Kombatnya Bang, karena Mortal Kombat beda season sendiri. Walaupun dia dia Warner Bros juga ya. Dia Warner Bros. Aku mati. Udah lanjut. Kita oke. Dia sebetulnya anggota. Udah lanjut. Jadi kembali ke Marvel ke DC tadi, kenapa? Ada double Joker Bang, namanya dia kenapa Abang bisa menyebut itu saudara kembar Joker? Apakah dia juga berpakaian emang seperti diceritakan? Joker? Dia seperti Joker juga tampilannya. Iya dia begini dia itunya, terus dia mati. Kemudian udah mati, tapi anak buahnya masih banyak nih. Nah yang saudara kembarnya itu ternyata jenius Bang, dia menciptakan apa gitu sama si Bruce Wayne ini bekerja sama dengan perusahaan Wayne Enterprise-nya ini membuat sesuatu apalah gitu. Waktu itu si Bruce Wayne umur berapa itu? Pada saat itu? Ya belum punya KTP lah Bang. Dia udah yatim piatu berarti ya? Ya udah KTP-nya. Itu kan diceritain kan itu udah diceritakan si Bruce Wayne itu baru aja meninggal situnya. Orang tuanya. Tapi yang membunuh di situ udah diceritakan di Gotham itu. Yang ngebunuh anggota mafia sih. Belum tahu lah apakah Joker atau bukan. Jokernya itu di episode di season keberapa gitu, masa lupa aku. Udah lama kali itu nonton itu.
Oh, Pokoknya gitu. terakhirnya itulah si Batman udah jadi Batman, loncat dia. Endingnya gitu. Ya loncat tuh hilang. Nah, karena dia merasa mungkin nggak perlu menceritakan itu karena akan berlanjut ke cerita Batman. Ya, mungkin bakal cerita ke mana-mana. Cuman yang jadi Joker yang heran tuh Jokernya, Bang. Nah, kenapa? Heran sama Jokernya. Ya itulah Joker kembar. Jadi setengah kembar. Terus dia membunuh ibunya juga. Tapi pakai ular. Ibunya itu pemain sirkus. Udah pusing aku ngomongin Joker. Jadi tentang komik ini gimana nih? Apakah mungkin bisa terjadi? Mungkin aja sih, mudah-mudahan aja sih. Kolaborasi antara DC dan Ya, Marvel. ya asal cuannya masuk lah. Asal duitnya masuk pasti. Karena gini, ini kasus Spider-Man aja kan emang lagi gonjang-ganjing nih. Yang mana ini? Ya, yang sekarang ini aja yang ketiga ini. Spider-Man versi Tom Holland sama Tom Holland, iya, sama si versi apa? Tom Holland sama versi Michael Apa si Kalau kulihat sih, Tobey ya? oh gini. Tobey Maguire Kalau sama kulihat, Andrew Garfield. kalau kulihat sih bukan itu adalah mungkin mencoba mewujudkan paradoks Spider-Man yang kayak yang itu udah di Miles Morales yang animasi yang terakhir itu Into Spider-Verse itu, ya kan? Ya. Nah itu kan ada banyak Spider-Man tuh. Mungkin mereka ingin membuat paradoks ini tadi Spider-Man dalam satu universe ketemu dan mereka akan mengangkat peran-perannya itu dari Spider-Man yang Tobey Maguire yang versi tapi kemarin baru Andrew ini juga, Garfield, Bang. Andrew Garfield ketemu dengan Spider-Man si Tom Holland. Andrew Garfield baru bilang bahwa kan ada cuplikan dia lagi diikat gitu jadi baju pakai baju Spider-Man gitu. Kata Andrew Garfield itu hoax katanya. Itu Photoshop. Oh, mungkin ya karena dia belum apa aja. Jadi, Kalau hasil editan sama ahli kayak Bapak Rasulnya. pokoknya itu biar tidak belum bayarin. pokoknya ada macam apalah pembahasan di dalam fans ada juga menyatakan itu tadi mungkin akan diketemukan Spider-Man itu dalam satu universe gitu. Kalau Mang Saswi bilang permainan ini. Ya iya ini semua permainan. Anda dalam sebuah bisnis. Iya, karena kan ini semua programming. Ini si Spider-Man ini masalahnya hak cipta dari Sony. Sedangkan Marvel bekerja samanya sama Disney, bukan Sony. Nah, itu. Sekarang ini makanya mereka dibuatlah Spider-Man baru yang Tom Holland itu Spider-Man baru itu ceritanya. Makanya dia tidak baru di sini apa? Dia menceritakan dia digigit. Cerita versi baru. Iya. Cerita versi baru. Iya. Ya memang Bibi May-nya terlalu muda di Tom Holland itu. Iya makanya. Ya kan? Bibi May yang muda. terus Pacaran sama si Happy kan nggak jelas. Bukan apa ya? Bukan si Mary Jane ya? Bukan Mary Jane. MJ juga tetap namanya MJ, tapi bukan Mary Jane. Oh iya orang kulit orang negro gitu kan. Pemerannya Zendaya Iyalah, itu. terlalu banyak berjemur. Oh iya baru ingat aku. Iya. Iya versi cerita baru mungkin ya. Agak cerita baru. Terus mereka udah tadinya Tapi mulai aku masih nggak sampai menganggap itu berbeda seperti versi Joker sejauh yang aku hanya mungkin interpretasinya beda aja. Terus kenapa si X-Men X-Men ini, Wolverine ini adalah anggota Avenger. Kalau abang baca komiknya Avenger, itu pasti ada Wolverine. Oh. Kenapa saya begini? Karena ini mungkin aja keluar sini. Wolverine kan harus begini. Aku mau tertarik lagi ke dimensi lain bang. Nah, terus Gitu. Kan kalau expire kan, aku harus buat Sapphire. Magneto. Nah itu. Jadi kenapa si Marvel ini si X-Men ini tidak ada di Avenger? Karena kan itu Marvel juga. Iya. Iya karena apa yang kemana X-Men pada saat Thanos menyerang bumi bang? Nah itu. X-Men-nya sedang tidak dikontrak. Nah sekarang si Marvel mengeluarkan kenapa mereka nggak kena break?
Nah, mereka apa kena bleed semua? Apa itu? Bleednya Thanos. Oh iya, kenapa X-Men tidak kena Blitz-nya Thanos pada saat terjadinya? Maka itu mungkin diperlukan what if, Bang. Beda universe. Beda universe. Nah, sekarang Makanya si di Marvel WandaVision datang siapa? apa? Coba diulang. Datang Nah, di WandaVision, Heeh. WandaVision, Abang tahu kan si saudaranya Wanda ini kan kembar. Ya, Sama tadi si Quicksilver. enggak, satu-satu aku memprosesnya, Bang. Enggak, Pertama iya. dulu tadi Si Wanda ini kan kembar. Heeh. Kan mati kan saudaranya yang di Age of Ultron itu. Hmm. Di film WandaVision, Avenger kedua ya, Age of Ultron ya. Nah, Heeh. di WandaVision Ah. itu balik lagi si kakaknya ini yang matinya ini. Dalam fantasi si Wanda. Iya, datang lagi. Heeh. Tapi pemerannya Hmm? pemeran X-Men. Kita ada bantuan support ini Iya, Bang itu. dari universe lain. Kita kasih ruang dia berbicara. Ya, halo. Itulah The Watcher. Jangan, kita sebagai sang penyihir ulung. Jadi kita hanya agak- berada di belakang layar. Agak Jadi apa nih yang mau agak disampaikan taat. kira-kira tadi? Ya pemeran itulah, pemeran Oh. pemeran apa mah? Pemeran si Quicksilver ya? Quicksilver brand apa itu, Bang? Quicksilver made in Xavier. Ya, ini bukan X-Men kayak muncul itu Quicksilver ya, bukan? Iya, yang bisa cepat itu. Nah, Yang kalau di X-Men dia anaknya si itu, Magneto. yang Abang, orang lagi apa dia slow. Nah, itu dia yang di lift si itu. Ya? Petrov itu masuk ke itu. Oh iya dia masuk anaknya ke WandaVision. Masuk WandaVision. Iya, jadi kakak balik lagi. Yang mutant yang punya kekuatan kecepatan. Nah, Hmm. itulah dia masuk ke situ. Dia hadir di first class ada dia? Ada Ada ya. first class Ada? first class belum. Aku asal ngomong aja. Nah, kenapa si Wanda nggak masuk di Di mana? Xavier? Kenapa cuman si Quicksilver aja yang direkrut sama Xavier? Kenapa si Wandanya enggak? Iya. Kenapa hanya Quicksilver yang direkrut oleh Xavier, tetapi si Wandanya tidak? Kemana si Wandanya? Kemana si Wandanya? Si Wandanya bergabung sama Avenger. Ternyata Wanda gabung sama Avenger, saudara-saudara. Avenger kemana? Nah, Ya itulah makanya kalau ini ada di WandaVision ini itu. dibuat ini. Heeh. Kalau kita sih Kolaborasi pasti nih, pengen aja kolaborasi. gitu kan, Cuman nih komiknya. Komik ini mahal loh sekarang, Bang. mereka Komik langka. mereka terkait sama apa mah? Soal about business. Ya, soal buat bisnis. Oh. Kayak Oh. kayak apa mah? Udah. Avril Lavigne. Apa? Jadi apakah kita teruskan atau kita sudah pada sepertinya aku mulai ditarik lagi oleh paradoks universe Bang. Jangan diusir. Nah, itu. Keluarkan aja. Pokoknya Kayaknya aku akan hilang lagi tiba-tiba nih. pokoknya kalau nonton superhero itu Jangan lewatkan after credit scene. ya kalau nonton Marvel atau kreditnya itu kecuali film Avenger. Kenapa? Avenger Endgame nggak ada kredit sini. Karena itu penutupan sebuah fase. Kayak- Tapi kayak ternyata Abang bilang bukan tadi. Bukan, memang bukan. Kalau Karena itu- kenapa? Karena kenapa? Apa ada pembahasan tentang itu dari para fans, Bang? Kenapa tidak ada after emang nggak dibuat itu. lupa mungkin. Lupa itu. Atau ini salah tukang edit ya kan? Lu terus ini dimarin Jadi- kamu cutnya bukan di situ. Enggak. Ini masih ada gitu kan. Film itu kan panjang tuh 3 jam, hampir 3 jam. Set, Iya. begitu mau dimasukin udah nggak masuk dia. Udah Udah masuk. lah, nanti lagi lah. Iya. Coba kalau itu dimasukin kan pasti nyambungnya nih. Wah, pas aku biar tahu aja fase pertama nih. Ini fase pertama. Oke. Fase pertama itu dari mulai Iron Man, Captain America sampai dia di mana kok nggak ada hilang. Sampai di Avenger, di Endgame. Oke. Sampai Tapi ngomong-ngomong soal scene after credit scene ya. Apa scene setelah kredit itu agak miris di DC Bang kuliah Bang.
mungkin masalah kontrak pemain atau gimana sampai Superman-nya ada yang muncul tanpa kepala gini bang, nah, gini nih muncul. Oh iya, gini. disajam. Superman-nya disajam gitu. Dia pegang ini doang. Jadi Zack Snyder juga isunya juga tidak lagi di DC atau gimana, nggak tahu juga ya pada saat video ini direkam. Jadi mungkin cobaan sedang berat untuk DC sendiri ya. Atau gimana? Udah selesai? Iya, udah kayak gitu. Jadi Oh. nggak tahu, mungkin nggak jelas dari kelanjutannya si Justice League ini, mungkin Iya. kelanjutannya mau gimana. Tapi kalau yang setahu saya sih, kalau Avenger ini pemeran Marvel ini dia kontrak langsung 10 tahun, Ya. langsung 15 tahun. Jadi udah tahu gitu bahwa dia bakal nerima gaji segitu gitu. Jadi pemeran Black Panther kemarin tuh, kamu kok mati? Kamu masih kontrak ini. Mati duluan dia. Oh Iya, itu beda iya. lagi dia. Oke. Dia mati di situ. Nah, Nggak tahu dia ditanya sama itu, ayo sama yang di Stanley. dunia. Oh, kamu kok di sini sih? Kamu di sini aja ikut. Aduh. Ya itu Stanley-nya. Ya. Cuman kenapa ya direkturnya Marvel sekarang nggak kayak Stanley gitu ya? Stanley itu kan hanya salah satu pembuat komik yang ternyata dia paling banyak karakternya yang dipakai oleh Marvel. Memang direkturnya Stanley. Iya. Dia hanya ini pembuat komik yang karakternya dan banyak diproduksi oleh Marvel. Kalau aku tahu begitu. Kalau Zack Snyder ada loh dia jadi kameramen. Abang tahu? Zack Snyder jadi kameramen. Oh, Zack Snyder kan hanya sutradara Iya, era maksudnya baru dia tidak belum benar-benar legend dalam franchise DC sih. Hanya salah satu sutradara yang fenomenal lah. Fenomenal sih, punya apa ya? Punya Sehingga pokoknya visi ke depannya gimana? nggak iya tahu. Justice League itu sampai Atau dia mau dikontrak nggak sama dirilis lagi yang anggota versinya dia gitu. Rockefeller atau enggak gitu. Sepertinya aku kembali akan tertarik kembali asing. Kayaknya saya mau menghilang dulu. Aku hilang kan? Aku hilang kan? Aku masih di sini, Bang. Aku hilang kan? Aku masih di sini. Nah, udah aku hilang ya. Dah. Sampai ketemu di episode selanjutnya.